Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Putri Risti dengan NIM 2348201089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit saluran pencernaan. Penyakit saluran pencernaan merupakan kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, konsumsi makanan yang tidak sehat, dan kelebihan makanan yang mengandung gula. Ada beberapa penyakit saluran pencernaan, yaitu yang pertama adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD. GERD merupakan suatu masalah pencernaan di mana asam lambung naik secara terus-menerus sampai esofagus sehingga mengakibatkan iritasi. Gejala penyakit GERD meliputi nyeri ulu hati yang menjalar ke kerongkongan, sensasi nyeri seperti perasaan terbakar, kesulitan menelan, iritasi pada tenggorokan, kesulitan tidur, dan bau mulut yang tidak enak. GERD dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil pemeriksaan endoskopinya, yaitu sebagai tabel berikut ini. Faktor resiko penyakit GERD antara lain adalah jenis makanan yang asam, pedas, dan berminyak, mengkonsumsi makanan yang susah dicerna atau yang dapat menyebabkan kembung, mengurangi pengolahan makanan dengan serat, mengonsumsi alkohol dan minuman yang tinggi asam, mengidap penyakit yang mengakibatkan kelemahan otot sfinkter esofagus bawah, mengidap hipertensi, merokok, berbaring setelah makan, mengidap penyakit yang mengakibatkan peningkatan sekresi asam klorida dan menurunkan tekanan les, memiliki tinggi indeks massa tubuh yang tinggi, memiliki hubungan psikologis ekonomi yang meningkatkan resiko GERD. Yang kedua yaitu adalah Irritable Bowel Syndrome atau IBS. IBS merupakan sindrom iritasi usus. Gejala IBS antara lain adalah sakit perut, kekurangan gizi, konsistensi feses yang tidak stabil, kekurangan kesehatan mental. Faktor risiko penyakit IBS antara lain adalah makanan dengan karbohidrat yang sulit dicerna yang disebut dengan FODMAP, minuman tertentu seperti minuman yang mengandung kafein, alkohol, atau soda, terapi estrogen sebelum atau setelah menopause, riwayat keluarga IBS, genetik mungkin berperan, mengalami kecemasan depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya, riwayat pelecehan seksual, fisik, atau emosional. Yang ketiga yaitu adalah stomach ulcer atau tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung. Gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat penghilang rasa sakit dalam waktu lama. Gejala umum tukak lambung meliputi perut kembung, mual dan muntah, tinja berwarna gelap, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, dan kehilangan nafsu makan. Faktor resiko penyakit tukak lambung antara lain adalah merokok, kebiasaan minum minuman beralkohol, stres, dan kebiasaan makan makanan asam atau pedas. Yang keempat yaitu adalah batu empedu. Batu empedu adalah contoh masalah pencernaan yang terjadi karena empedu kita mengandung terlalu banyak kolesterol dan sisa metabolisme. Gangguan ini juga dapat terjadi jika aliran empedu tersumbat. Gejala-gejala batu empedu adalah nyeri kolik, peradangan pada kantung empedu dan saluran empedu, dan penyakit kuning. Faktor risiko batu empedu yang dapat terjadi pada seseorang dengan kondisi berikut ini, yaitu kelebihan berat badan, berusia lebih dari 40 tahun, perempuan, seseorang dalam usia subur, tidak dapat memecah dan menyerap makanan berlemak tinggi, dan sering buang air besar. Berikut adalah contoh-contoh penyakit saluran pencernaan, yaitu ada GERD, IBS, tukak lambung, dan batu empedu. Ini adalah daftar pustaka. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.